dari Ensemble Pianika. Halo semua, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami dari kelompok Ensemble Pianika bisa melayani dan memuji Tuhan dengan memainkan lagu Give Me All in My Life. Kiranya lagu ini bisa menguatkan hati kita untuk terus bersukacita dan memuji Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh benar syair lagu yang baru kami nyanyikan. Baik kemarin, hari ini, esok sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih setianya kepada kami tidak berubah. Tetapi kamilah Tuhan yang sering kali berubah. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, ketika jalan di depan kelihatan gelap, kami kadang meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Iman kami kadang menjadi goyang, tidak teguh. Itu sebabnya kami membutuhkan firman-Mu dari waktu ke waktu, agar hati dan pikiran kami dapat terus diarahkan untuk mengerti dan menerima rencana dan kehendak-Mu. Maka kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami Tuhan. Bersabdalah di relung hati kami. Hadirlah bersama kami, sekalipun kami beribadah dari rumah. Biarlah Engkau sendiri menyapa kami, dan kami dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat kekasih Tuhan, pembacaan kitab suci pada hari ini
dengan tema Terpujilah Tuhan yang Setia, diambil dari Esra pasal 3 ayat 8 sampai ke 13. Mari kita buka Alkitab kita, Esra pasal 3 mulai ayat 8 sampai 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya, dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracak untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka, saudara beribadah dari rumah. Tema kita hari ini adalah Terpujilah Tuhan yang Setia. Izinkan saya bertanya, saudara, setelah kita melewati pandemi lebih dari 1,5 tahun, masih bisakah saudara dengan tulus mengatakan terpujilah Tuhan yang setia? Kalau saudara sejauh ini sehat-sehat saja, bisnis atau pekerjaan saudara tetap lancar jaya, mungkin saudara bisa berkata terpujilah Tuhan yang setia. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang hidupnya menjadi susah gara-gara pandemi? Bagaimana dengan suami atau istri yang kehilangan pasangannya? Anak-anak yang kehilangan orang tuanya? Atau mereka yang usahanya gulung tikar? Atau terkena PHK di masa pandemi? Bagi mereka mungkin sulit untuk berkata dengan tulus,
terpujilah Tuhan yang setia. Sebab kemalangan atau musibah, saudara, seringkali membuat kita menjadi ragu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Seorang pemuda yang baru kehilangan ayahnya pernah bertanya kepada saya lewat WA, "Pak, di Alkitab kan ada ayat yang bilang malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kenapa papa saya itu tidak diluputkan dari kematian? Padahal dia orang yang sangat takut akan Tuhan. Tapi dia meninggal sengsara sendirian di rumah sakit. Waktu dikubur pun teman-teman papa nggak bisa nganter, cuma bisa ikut kebaktian pemakaman secara online lewat Zoom." Saudara, pemuda ini bukan sekedar bertanya, tapi juga mengungkapkan rasa kecewa. Dan itu wajar, saudara. Dia sedang mengalami pergumulan iman yang berat. Pasti sulit bagi dia untuk berkata, "Terpujilah Tuhan yang setia," ketika hidupnya menjadi berantakan. Sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Saudara-saudara, di Alkitab ada banyak kesaksian tentang orang-orang yang mengalami musibah, yang hidupnya mendadak berubah, terkena masalah. Salah satunya adalah ketika umat Israel dibuang ke Babel. Pada waktu itu mereka yang tinggal di Yerusalem mendadak diserbu oleh penjajah. Bait Allah dihancurkan, penduduk yang ada dibunuh, dan ada kemudian yang dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, lalu ditawan di Babel. Hidup sebagai orang asing di negeri penjajah. Bisa kita bayangkan, saudara, betapa kacau balaunya kehidupan umat pada waktu itu. Di Babel mereka tidak bisa beribadah di rumah Allah. Karena orang Babel tidak menyembah Allahnya orang Israel. Di sana mereka juga mendadak menjadi miskin. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan juga kehilangan rasa aman. Tatanan hidup menjadi kacau. Hidup menjadi susah. Dan pembuangan itu berlangsung lama sekali. Kalau kita sekarang mengalami pandemi, ya selama hampir 2 tahun. Ya kita berharap tidak terlalu lama lagi ya, saudara. Pembuangan di Babel, saudara, berlangsung 70 tahun. Itu artinya 1 generasi. Lantas apakah di masa itu umat meninggalkan Tuhan dan meragukan kesetiaan Tuhan? Apakah selama 70 tahun itu mereka kemudian menjadi berhenti beribadah, berhenti menyembah Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Masa pembuangan justru menjadi masa pembaruan kehidupan beriman. Masa di mana mereka menjadi sadar betapa di masa lalu mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah. Masa itu, saudara, menjadi masa di mana mereka bertobat dan bebenah diri. Kitab Esra pasal 3 yang tadi kita baca menceritakan bahwa umat Tuhan akhirnya diperbolehkan kembali ke negeri mereka. Oh, dengan penuh sukacita mereka pulang ke kampung halaman. Setelah tiba di Yerusalem, ada semangat untuk membangun kembali Bait Allah Salomo yang telah hancur berantakan. Ini berarti, saudara, kehidupan spiritualitas mereka ternyata tidak menjadi padam setelah 70 tahun hidup di pembuangan. Saudara-saudara, hal-hal apakah yang membuat umat Tuhan tetap bisa mensyukuri kesetiaan Tuhan sesudah melewati masa-masa yang sulit? Saya mencatat, saudara, ada 2 hal yang mereka miliki yang membuat mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, saudara, ada keyakinan bahwa yang terbaik masih akan datang. Saudara-saudara, umat Israel memandang pembuangan di Babel sebagai hukuman Tuhan. Mereka sadar bahwa Tuhan membiarkan mereka dibuang karena dosa-dosa mereka sendiri. Namun demikian, mereka juga tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa mereka. Yakin bahwa hukuman itu tidak kemudian serta-merta menghentikan kasih setia Tuhan kepada mereka.
Sekalipun berada di pembuangan, setiap hari Tuhan memberikan kesempatan baru untuk membenah diri. Setiap hari pintu pemulihan terbuka lebar. Setiap pagi ada rahmat baru. Seperti bunyi syair sebuah lagu terkenal. Morning by morning, new mercies I see. Setiap pagi kulihat rahmat yang baru. Keyakinan ini, saudara, yang membuat umat betul-betul percaya bahwa mereka tidak akan selama-lamanya tinggal di negeri asing itu. Cepat atau lambat, pasti masa pembuangan akan berakhir. Hidup pasti bakal kembali normal. Intinya, saudara, ada keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan yang terbaik pasti masih akan datang. Dengan keyakinan inilah mereka jadi mampu tetap memuji-muji Tuhan, tetap menyatakan kesetiaan Tuhan itu di masa sulit. Kitab Esra menceritakan bagaimana situasi umat setelah mereka kembali ke tanah air. Diceritakan bagaimana situasi itu berangsur-angsur membaik. Perlahan-lahan terjadi pemulihan. Ya mula-mula tentu mungkin mereka membangun dulu rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Menata kembali kehidupan bermasyarakat yang sudah terganggu selama ini. Nah, setelah situasi mulai stabil, Esra mencatat bahwa pada tahun yang kedua, di bulan yang kedua, mulailah mereka membangun kembali bait Allah yang sudah hancur lebur. Memang pembangunannya tidak bisa cepat. Dimulai dengan membangun kembali fondasinya dulu, dasar bait Allah. Dan proses ini berlangsung lama, saudara, tidak bisa cepat pemulihan itu. Tapi hari demi hari selalu ada kemajuan. Dan semua berjalan lancar. Mereka bisa mengumpulkan dana dan mengimpor kayu aras dari Libanon untuk membangun dasar rumah Allah. Dan di sini tampak jelas pimpinan Tuhan, karena segala usaha pemulihan yang mereka lakukan diberkati dan dijadikan Tuhan berhasil. Ini membuktikan kebenaran dari keyakinan iman mereka bahwa bersama Tuhan yang terbaik masih akan datang. Apakah saudara juga memiliki keyakinan iman seperti itu? Yakinkah kita bahwa walaupun pandemi ini belum berlalu, kita percaya bahwa bersama Yesus yang terbaik masih akan datang. Satu saat nanti kita akan kembali bisa beribadah di gedung gereja. Bahkan siapa tahu jika Tuhan berkenan berangsur-angsur, nanti mungkin kita bisa kembali bersalaman, kembali bisa beribadah tanpa halangan, tanpa menggunakan masker bahkan. Nanti kalau betul-betul situasi sudah menjadi sangat normal. Kita tidak tahu, tapi kita boleh berharap. Beberapa bulan yang lalu, dalam acara Kick Andy, dihadirkan seorang psikolog klinis bernama Bu Ratih yang punya pengalaman unik, saudara. Di tengah kesibukannya memberikan konseling kepada para keluarga-keluarga korban COVID, dia sendiri kena COVID. Dan kondisinya sempat parah katanya, mengkhawatirkan. Tapi akhirnya berangsur-angsur dia sembuh. Lalu Kick Andy bertanya, hal-hal apa sih yang membuat dia bisa kuat, tidak putus asa ketika menghadapi masa-masa kritis di rumah sakit itu? Ibu Ratih menjawab, ya kuat tidaknya kita itu tergantung dari bagaimana kita memaknai peristiwa hidup. Di satu sisi kita perlu jujur dengan realita. Jangan membohongi diri sendiri. Jangan bilang, kita baik-baik saja, kalau faktanya memang kondisi kita lagi kritis, lagi nggak baik. Tapi di sisi lain, kata psikolog itu, kita juga perlu melihat the bright side of life, sisi cerah kehidupan. Percayalah bahwa pandemi ini tidak abadi. Cepat atau lambat dia akan berlalu. Pengharapan seperti itulah yang akan menguatkan kita menjalani hari-hari yang sulit, katanya. Apa yang dikatakan Bu Ratih itu cocok dengan apa yang dilakukan oleh umat Israel di pembuangan. Di tengah kesuraman, mereka bisa melihat sisi cerah kehidupan. Yakin bahwa bersama Tuhan yang terbaik masih akan datang.
Sehingga mereka terus bisa berjalan maju sambil memuji kesetiaan Tuhan. Itu hal pertama, saudara, yang mereka miliki. Hal kedua yang membuat umat tetap bisa mensyukuri kesetiaan Tuhan sesudah melewati masa yang sulit adalah ini, saudara. Mereka berupaya untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada upaya untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara, setelah fondasi rumah Tuhan selesai diletakkan, dikatakan seluruh umat Israel berkumpul untuk mengadakan ibadah syukur. Pada saat itu dikatakan mereka bernyanyi berbalas-balasan dengan suara lantang dan berseru, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Tapi kitab Esra juga mencatat ada satu hal menarik. Ternyata tidak semua orang bisa bersyukur dan bergembira pada hari itu. Coba kita baca lagi nih, ayat 12, saudara. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Saudara, di tengah-tengah suara orang-orang yang bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan, ada sekelompok orang yang justru menangis. Siapa mereka ini? Ada dua kelompok. Pertama dikatakan para pelayan-pelayan bait Allah yang dulu, yang pernah melayani di bait Allah dan tahu dalam-dalamnya bait Allah Salomo yang megah itu. Kedua adalah generasi tua, yang dulu juga pernah melihat betapa megahnya bangunan bait Allah Salomo yang sudah hancur lebur itu. Kenapa mereka menangis? Karena mereka melihat, saudara, bait Allah yang baru akan dibangun ini ternyata ukurannya jauh lebih kecil, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan bait Allah Salomo. Mereka menangis karena mereka melihat bahwa bait Allah yang akan dibangun nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dulu. Biarpun yang kelar baru fondasinya, mereka sudah bisa membayangkan nih, nanti kalau bait Allah yang baru ini berdiri, pasti dia tidak akan semegah yang dulu. Dan ritual-ritual yang diadakan di dalamnya pasti tidak bisa sehebat, sekolosal yang lalu. Karena akan perlu disesuaikan dengan tempat ibadahnya yang lebih kecil. Nostalgia kejayaan masa lalu ini, saudara, membuat mereka tidak bisa bersuka cita melihat apa yang ada, yang mereka lihat pada hari ini. Mereka rupanya belum bisa move on, saudara. Sebaliknya umat atau orang-orang yang muda, generasi muda yang lahir sesudah pembuangan, yang tidak pernah melihat bait Allah Salomo, mereka sangat bersuka cita, mereka bersyukur melihat fondasi bait Allah ini sudah selesai dibangun. Mengapa mereka bersyukur, saudara? Karena setelah 70 tahun hidup di pembuangan tanpa ada bait Allah, sekarang mereka punya bait Allah lagi di Yerusalem. Bagi mereka itu hal yang luar biasa, yang patut disyukuri. Mungkin selama ini mereka hanya mendengar cerita daripada orang tua mereka tentang bait Allah Yerusalem. Sekarang mereka bisa berdiri dan melihat bait Allah yang baru akan terwujud. Memang tidak semegah dulu, tapi cukup, bahkan jauh lebih cukup ketimbang hidup di negeri asing tanpa bait Allah sama sekali. Saudara-saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini jelas sekali. Untuk bisa mensyukuri kasih setia Tuhan, rupanya kita perlu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita perlu merelakan apa yang sudah waktunya kita lepas. Sebab apa yang hilang tidak bisa kita dapatkan kembali. Yang lama tidak akan kembali lagi. Yang sudah pergi tidak akan datang lagi. Tapi ingat, Tuhan bukan hanya mengambil yang lama, tapi juga Dia menjadikan sesuatu yang baru. Ada ayat yang mengatakan Dia menjadikan segala sesuatunya baru. Dia mengirimkan apa yang baru di dalam kehidupan kita. Yang baru itu berbeda dengan yang lama. Nggak bisa dibandingkan. Tapi yang baru ini
tidak kalah indahnya. Nah, kalau kita terus terpaku dengan masa lalu, kita tidak akan bisa melihat dan mensyukuri hal-hal baru yang sebetulnya Tuhan hadirkan untuk kita pada hari ini. Akibatnya kita akan terus hidup dalam ratapan dan penyesalan karena nostalgia masa lalu itu. Saudara, setelah pandemi reda dan kita boleh kembali berhimpun di gereja, kita ini akan menghadapi situasi baru. Kehidupan bergereja kita mungkin nanti tidak akan sama lagi seperti dulu. Akan ada hal-hal yang hilang, sebab memang pandemi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, belanja, termasuk juga cara kita beribadah. Dan mungkin dampaknya akan terus berlanjut sesudah pandemi berakhir. Bisa jadi nanti jumlah orang yang hadir di gereja tidak sebanyak dulu. Bisa jadi sebagian orang sudah merasa begitu nyaman beribadah secara daring lewat layar HP, tablet, atau komputer, atau smart TV. Sehingga kebiasaan beribadah di rumah itu mungkin akan diteruskan sesudah pandemi. Beberapa waktu yang lalu ada paduan suara lansia yang memberitahu saya bahwa mereka itu telah membubarkan diri. Kenapa, saudara? Karena mereka bilang, sekalipun nanti bisa beribadah di gereja lagi, ya banyak anggota yang sudah tidak berani lagi bergabung di paduan suara untuk nyanyi bareng-bareng karena takut dengan soal kesehatan mereka. Dan sebagian lagi saudara dilarang oleh anak-anak mereka. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah pandemi. Akankah kita menangis seperti umat generasi tua Israel yang meratapi apa yang telah hilang, yang tidak bisa kembali? Ataukah kita akan terus bersorak-sorai seperti generasi muda di Israel itu yang mau menyambut dan meraih hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi mereka dengan ucapan syukur? Saudara, kalau kita ingin menjadi umat yang dapat terus mensyukuri kesetiaan Tuhan, kita terus harus belajar, saudara, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada sepasang suami istri, saudara, membagikan sebuah pengalaman hidup yang menarik dalam sebuah tayangan. Dia mengatakan, dulu mereka itu tinggal di sebuah rumah yang luas sekali, di sebuah lokasi yang elit. Kamar-kamarnya banyak, lebih banyak dari jumlah anak mereka yang 3 orang itu. Tamannya juga luas, lengkap dengan kolam renang pribadi. Garasinya katanya cukup untuk 4 mobil, saudara bayangkan betapa luasnya. Nah, satu hari bisnis yang mereka kelola terkena masalah. Ya, singkat cerita, mereka terpaksa harus menjual aset-aset, termasuk rumah yang besar itu. Lalu mereka pindahlah ke sebuah rumah yang jauh lebih kecil di sebuah perumahan. Yang kecil-kecil amat, saudara, ada 4 kamar. Tapi ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang lama. Tamannya juga cuma sepetak di bagian belakang rumah. Dan garasinya juga muat hanya untuk 1 mobil. Mula-mula mereka merasa merana pada saat pindah ke sana. Ya maklum, dulu hidup di rumah sultan yang lega dengan segala fasilitasnya. Kini hidup di rumah biasa dengan segala keterbatasannya. Tapi berangsur-angsur, saudara, mereka berupaya menyesuaikan diri. Belajar merasa cukup dengan apa yang masih ada. Apa hasilnya? Mereka mengatakan, sekarang kami justru bersyukur bisa tinggal di rumah yang lebih kecil. Sejak tinggal di sini, suasana rumah tangga menjadi terasa lebih akrab dan lebih hangat. Karena semua anggota keluarga jadi lebih sering ngumpul di ruang keluarga karena kamarnya kecil-kecil. Biaya hidup juga menurun drastis karena biaya perawatan rumah yang baru jauh lebih murah. Dan akibatnya mereka mengatakan kami tidak perlu sampai ngoyo banget begitu, kerja habis-habisan demi mempertahankan gaya hidup yang mewah. Hidup jadi lebih rileks sedikit. Dan yang lebih penting, kata mereka, ternyata hidup di rumah yang lebih kecil tidak mengurangi kebahagiaan hidup kami. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup
tidak selamanya kita bisa memperoleh apa yang kita harapkan. Juga tidak selalu kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita peroleh. Hidup ini, saudara, kadang kita menerima sesuatu, kadang kita harus melepaskan apa yang sudah kita terima. Tapi berbahagialah kita yang bisa terus berupaya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan terus meyakini bahwa yang terbaik masih akan datang. Sebab dua hal itulah, saudara, yang akan membuat kita menjadi orang yang tahan banting. Yang di tengah-tengah kesulitan kehidupan tetap bisa berseru, terpujilah Tuhan yang setia. Amin.